bangga produk lokal, bangga produk Indonesia. Menurut saya maaf bullshit sih. Iya, maksudnya udahlah nggak usah ngomong ke situ. Mungkin dengan kata-kata itu bisa menutupi kelemahan atau kekurangan produk lokal dengan kualitasnya. Tapi udah, let's see aja. Kayak lo dengerin, lo lihat ini oke atau enggak gitu. Ini Drummer Indonesia, sekarang kita ketemu lagi di studionya Nebula. Dan bintang tamu kita kali ini adalah Mas Gilang Kotak. Wes, bukan dong. Terima kasih banyak. Ini susah nih ngubunginnya berapa kali nih karena sibuk ya. Kotak gitu loh. Yang ingin pertama kali saya tanyakan, bagaimana tuh perseteruan drummer lama dengan gosipnya kayak. Aduh, saya nggak ikut. Gue nggak tahu ya. Urusan saya adalah gimana saya senang dan bahagia menggunakan udah itu aja. Pancingan doang itu. Jawaban aman sebenarnya. Pancingan doang. Enggak bukan ke sana. Ini kita sengaja mendatangkan Mas Gilang ini agak susah ya Bu ya dihubunginya. Waduh, waktunya kemarin Kang Surya udah diundang gitu. Ini basa-basi sebenarnya. Agak repot memang karena jadwal ya. Udah enggak pulang-pulang ke rumah, karena main keliling gitu ya. Gitu ya. Ini host gadungan sebetulnya. Oh gitu. Ya, bukan tadi Anda megang kamera di sana ketika megang saya kamera juga. Jadi maksa biar nama honornya. Oh iya. Ya besok kalau lain kali dipekerjakan untuk ini Pak Hammer ya. Iya, Hammer juga. Magang. Mas Gilang. Yes, Kang. Tadi dari awal datang saya udah ngambil gambarnya nih. Mas Gilang pilih-pilih beberapa simbal. Ya. Karena kan udah lama udah tahu produk Nebula. Baru nyoba bener-bener tuh sekarang di studio. Kita todong ya Kang Surya. Mas Gilang, ayo main drum. Wah, sekarang main drum. Gila. Pakai apa? Silakan pilih simbalnya banyak. Tetek. Enggak perlu bawa simbal lagi. Nggak perlu simbal lagi. Karena di sini tempatnya. Ini kan pabriknya. Oh iya. Nah, gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Mas Gilang, kesannya gimana setelah pakai ini simbal lokal? Jujur aja ini simbal lokal Indonesia. Ya, itu dia yang jadi apa ya? Bisa dibilang itu jadi challenge buat saya. Nah, challenge di mana saya harus diperhadapkan memilih beberapa brand kapital dalam tanda kutip atau brand-brand besar yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun dan dia sudah settle di situ, bahkan itu sudah mendunia, sudah internasional. Ya. Tapi yang bikin saya challenge adalah ketika saya harus benar-benar menilai cymbals ini berdasarkan apa yang saya butuhkan dan apa yang benar-benar saya tertarik dan saya suka gitu. Ya. Dan amazed, jujur aja amazed. Kenapa amazed? Karena baru tahu kalau Indonesia punya produk cymbals yang punya kapasitas setara dengan itu. Dengan brand-brand. Iya. Serius nih. Iya, karena balik lagi, bukan sombong, tapi ini anugerah, ini berkat rezeki. Ketika ditawari dengan beberapa brand-brand itu. Tapi kenapa saya milih ini? Nah, kenapa gitu? tuh? Ya karena itu kebanggaan saya ketika memakai produk yang notabene orang Indonesia masih kayak produk lokal nih, emang iya. Gitu. Emang bisa dipercaya kayak standarnya gitu. Emang bisa dipercaya kualitasnya. Tapi ya saya bisa buktikan sendiri gitu bahwa memang Nebula ini cymbals yang sudah punya standar yang bisa dibilang sama. Kalau saya bilang sih sama ya Kang ya. Karena saya coba gitu, udah punya standar sama dan why not gitu. Kenapa enggak saya memakai produk ini? Kenapa enggak saya memakai brand Nebula? Dan karena memang saya juga tertarik dengan beberapa seri yang aku suka banget dari Nebula. Ya, itu. Nah, ini guys, drummer Indonesia ini jujur ya, kita nggak todong dia nih. Lu mesti ngomong gini. Sumpah enggak ada. Ini enggak ada briefing. Tapi ini dadakan. Kang Surya sudah sedain set simbalnya, mungkin dari awal udah pesen nih. Mas Gilang pengen yang gini. Udah disediain, kebetulan ada produknya di sini. Silakan coba. Nah, ini ngobrol tuh setelah beliau main. Setelah dia main. Saya dicobain latihan apa ini, ada gambarnya nih pas pertama tadi datang, cobain yang ini, pasang yang ini, semua nih. Dicobain semua. Dan ternyata hasilnya seperti itu, rekomendasinya seperti itu. Iya. Ini jujur produk lokal yang
kalau saya ngomong kan gue mah drummer kafe. Ya, saya juga drummer kafe juga. Dulu. Ini mah kan udah stage kan, udah panggung, udah ya band besar lah Kotak, siapa yang kenal Kotak ya. Amin. Nah, ini mungkin Kang Surya bisa nerangin kok bisa ngikutin kok bisa jadi rekomendasi seperti itu gitu. Emang kualitasnya sangat diperhatikan atau gimana tuh dari pabriknya tuh? Saya kena Gilang tuh udah lama sebelum ini. Oh, teman lama. Udah, sebelum dari artis. Jadi saya tuh ngerti kebutuhan Simba buat itu, dia tuh bukan cuma satu macam. Oh. Dia tuh bermain worship, bermain rock, terus genre yang lain juga. Ya. Perlu Simba yang spesifik buat genre-genre yang tadi dimainkan. Sesuai dengan gaya permainan dia gitu. Kebetulan juga. Kita juga menyediakan Simba-Simba yang Gilang butuhkan. Jadi ada kecocokan antara Gilang dengan Nebula. Karena saya pikir tidak banyak pabrikan Simba yang spesifik membuat seri simbol sesuai dengan genrenya. Mungkin salah satu contoh yang kita ambil buat worship ya, Gilang. Ya. Buat worship kita bikin Simba yang spesifik emang buat worship. Yang seri Centauri. Dan Gilang memakai itu ketika dia di grupnya worship ya Gilang. Itu mungkin salah satu yang menjadi motivasi kenapa Gilang bergabung dengan kami gitu. Ya. Oh, karena emang pertama kenal lama. Surya tahu juga cara main dia gimana. Tapi bukan bikin Simba khusus buat dia kan, emang ada tipe-tipe yang buat beberapa genre musik kan, genre drummernya gitu kayak gitu. Dan kaget loh, saya tuh kaget banget waktu itu jujur. Ini flashback ke tahun akhir 2017 sampai 2018 ya Pak ya waktu itu ya. Jadi pada saat itu saya cari cymbals yang memang bisa mengcounter permainan saya waktu itu kan kebetulan saya kan main dari ngechops kebetulan band worship saya itu pengen kita bikin worship ambience deh gitu. Oke, saya pikir dengan beat yang simple, paling pakai alat apa aja bisa. Dan ternyata itu lebih susah banget. Bukan dari gaya permainannya, tapi lebih ke equipment yang dipakai. Dan jujur aja, itu sangat-sangat melelahkan sih untuk mencari setup yang benar-benar sesuai untuk genre itu. Ya ini saya wakil ya, bukan melelahkan ya, itu ada merek-merek tertentu ada. Nggak mesti. Ya, nggak mesti merek ada. Tertentu kan? Merek tertentu ada, cuman ada pun di Indonesia ada yang nggak ada, gitu. Ada yang nggak masuk. Oh ya, harus pesan dulu. Iya, harus pesan dulu. Giliran ada, jujur mahal banget. Mahal banget. Yang berat itu. Iya, mahal banget. Pengen coba tapi duitnya segini. Mahal banget, Kang, serius gitu banget, kan? Iya, mahal banget. Terus waktu itu sempet cari searching, nemu waktu itu di Facebook ya, di Facebook kebetulan kok bisa ketemu langsung sama owner sama Pak Surya waktu itu ngobrol-ngobrol panjang lebar dan akhirnya ada tuh waktu itu satu barang, oke Pak saya coba. Wah udah deh itu kok bisa ya ini dia bikin kayak gini karena ya jujur aja ya mindset saya tahu Nebula adalah ketika saya dulu latihan di studio rental gitu. Dulu waktu awal dengan cymbals dengan berbahan dasar brass gitu ya, yang orang ya ini yang penting ini kuat aja deh gitu, yang tanpa memperhatikan soundnya gitu. Yang penting asal ada cymbals ini crash nih right gitu ya. Asal bunyi. Kok bisa ya ini Nebula ini beneran serius gitu, dan saya datang waktu itu di Kasuari waktu itu. Gila. Nebula bisa bikin kayak gini, dan ini makanya kenapa saya bilang amazed gitu. Ini sesuai dengan apa yang saya butuhkan, yang di merek kapital itu, dan dengan harga yang mahal. Bahkan cymbals itu belum tentu masuk di Indonesia, tapi Nebula bisa punya, dan Nebula ada gitu, bisa menyediakan waktu itu. Udah saya pakai lama sampai akhirnya saya masuk Kotak itu 2019 Januari, dan saya 6 bulan di Kotak. Saya pakai Nebula. Jadi pertama kali manggung itu kan saya di Indosiar, Kotak di Indosiar. Itu tuh sebenarnya itu simbol. Waktu fansnya tanya-tanya ini drummer siapa? Itu Nebula semua. Ini drummer baru siapa? Iya, itu Nebula semua. Iya, waktu itu orang-orang memang saya nggak menyebutkan spesifik ya, merek apa, seri apa. Tapi ya karena waktu itu TV dan banyak kamera yang juga kena spot-spot tertentu. Jadi pada Nebula gitu. Orang tahu juga ya. Iya.
oh Mas pakai Nebula gitu. Waktu itu masih seri-seri yang seri lama ya, sebelum ganti nama seri masih Pasopati, masih Singobaro gitu. Iya, saya pakai itu. Makanya kenapa sekarang saya bisa bergabung terima kasih banyak sudah dipercaya Nebula kepada saya bergabung. Ini kayak serasa feels back home gitu, kayak pulang balik ke rumah gitu. Kayak pulang ke rumah. Pas informasi kemarin juga men katanya ini Mas Gilang jadi loh. Gilang mana? Gilang Kotak, serius Gilang Kotak. Kan jadi lagi rame nih di pemberitaan tuh kan, kotak tua begini begitu ini bener serius bener deh. Nanti tanggal hari ini datang, pas datangnya bener ketemu gitu. Kita bisa ketemu. Nah ini ketemu juga. Jarang susah kita males ketemu kotak. Sorry gue sibuk di main nih show. Lagi cari duit buat bini nih. Tapi memang bonus. Balik lagi ke apa ya? Mungkin sempet terbesit gitu di benak. Kayak bangga produk lokal, bangga produk Indonesia. Menurut saya maaf bullshit sih. Iya, maksudnya udahlah nggak usah ngomong ke situ. Mungkin dengan kata-kata itu bisa menutupi kelemahan atau kekurangan produk lokal dengan kualitasnya. Tapi udah let's see aja, kayak lo dengerin, lo lihat ini oke atau enggak gitu. Ini bisa bikin lu nyaman main atau enggak, bisa lu nyaman ngedrum atau enggak gitu. Sesimpel itu. Kalau berani lu coba gitu. Iya, sesimpel itu. Enggak, makanya saya nggak mau kayak terkesan kemana-mana gitu. Bukan karena saya endorse sekarang, tapi kayak bangga produk lokal. Enggak. Tapi kayak ya udah, gue pakai produk ini karena memang cocok, karena memang senang dengan simbalsnya, dan bangga juga kenapa Indonesia bisa bikin simbals yang seperti ini dan dengan kualitas yang seperti ini. Ya udah, dengerin aja. Banget tuh, keren. Ya karena kalau diomong ya karena kamu endorse Mas, jangan salah. Memang gitu. Ya sekarang. 2019 dengan berbagai kota, berbagai macam kota, berbagai macam show dilalui, pakai Nebula. Nggak kontrak waktu itu dan saya pakai. Tapi udah pakai kan? Iya. Dari zaman murid-murid saya, terus zaman waktu band worship saya lagi tour keliling kemana-mana, dari gereja ke gereja, dari acara persekutuan ke persekutuan. Ya udah pakai simbol ini dan ya nyaman gitu. Iya nyaman, nggak kontrak, saya nggak endorse gitu. Nggak ada komplain selama ini kan? Nggak ada. Iya. Tapi yang nawarin dari kapitalis ada juga. Ada, sampai sekarang masih. Jujur iya masih. Bukan jadi kebanggaan kayak sok-sokan jadi enggak bukan, tapi kenapa Nebula? Poinnya di situ. Kenapa Nebula? Ya karena balik lagi. Ya karena emang suka, karena cocok, kenapa enggak gitu. Kepake gitu. Iya, kalau ngomongin ya karena lo dikontrak, ya kalau ngomongin dikontrak ya tinggal tunjuk aja mau yang ini aja deh. Sign kontrak sama yang brand ini aja gitu. Yang mana aja kita pilih ya. Iya kan? Akhirnya yaudah dibarengin lagi, bukan karena itunya gitu. Kecuali cuma Nebula ini yang ngontek, yang mau nggak kerja sama, kecuali begitu. Enggak gitu. Dari berbagai macam ini kenapa milih Nebula? That's it. Karena cocok. Dengan alasan yang sangat kuat. Kayak gini Kang, orang Jepang itu 90% kayak musisinya, lihat aja mereka pakai produk Jepang. Iya. Cassiopeia, Yamaha. Sering nonton kan. Terus kayak ya mereka banyak banget gitu loh pakai produk yang mereka tuh kayak ngerasa bangga gitu. Itu jadi poin tambahan ketika ini memang gila loh kualitasnya. Yang bangga Indonesia bisa bikin kayak gini. Kenapa enggak gitu? Kenapa harus dengan gue pakai ini aja gitu? Karena apa? Karena brand besar. Karena buat kayak pride, kebanggaan. Udah nggak di situ sih menurut saya, kayak enggak deh. Kayak lebih ke emang aku cocok dengan produk ini dan aku pakai gitu. Dan kebetulan ya Tuhan pertemukan kita bekerja sama. Makin senang banget dong. Makin senang banget. Makin klop ya. Iya, makanya dari beberapa kali panggung entah klinik, saya menyediakan kayak kayak experience, terutama di klinik ya. Ataupun di show-show yang waktu soundcheck kebetulan ketemu sama teman-teman dari followers gitu, atau dari subscriber YouTube misalkan. Mereka udah nunggu dari balik barikade pengen ketemu, let's say kayak cuman sekedar pengen foto atau apa, tapi mereka kayak pengen banget lihat setupnya, penasaran dengan langsung ya, penasaran dengan simbalsnya, kayak lu naik aja, pukul aja, cobain aja. Gitu, malah kayak
sayang banget gitu loh, kan biasa ada kayak beberapa sih saya bilang sih yang kayak jangan dipegang, drumnya udah nih ada eksklusif banget, tutupi gitu kan. Saya nggak justru itu mungkin kalau orang bilang bagian marketing, tapi enggak, kayak ya udah gue pengen lu jujur aja, lu cobain enak nggak, enak udah kelar. Itu urusan lu milih Nebula atau enggak itu urusan lu, tapi enak nggak enak kelar. Berapa tetap aja abis tetap aja abis itu Mas udah beli nih Nebula, wah sedap gitu dong. Terima kasih. Thank you ya udah ada percaya. satu lagi nih Kang Surya, tadi saya dengar pas lagi ngobrol, pas tadi kan kalian bertiga nih, ada Ko Handi, ada Mas Ari dan Mas Gilang. Itu Ko Handi atau siapa ya nanya ke Kang Surya, Kang pesanan saya udah ada belum, saya pengen simbal kayak gini, emang bisa custom? Nah itu satu hal yang dimiliki Nebula adalah ada divisi simbal custom atau simbal smith. Ketika misalnya seorang drummer yang menginginkan simbal yang tidak ada di seri manapun, ya seri yang datang dari luar negeri atau di Nebula, kita bisa mengikuti apa yang mereka harapkan, minimal mendekati apa yang mereka inginkan, sesuai dengan keperluan mereka. Sebab ada drummer dengan genre tertentu, dia membutuhkan karakter yang berbeda dari yang lainnya. Betul sekali. Nah itu contohnya siapa yang udah pernah dibikinin khusus tuh? Mungkin kalau saya sebut satu persatu banyak. Banyak. Di antaranya ada Yusef itu dari Batam. Pesen yang kayak gimana tuh? Dia buat jazz, ride buat jazz. Yang minta karakternya yang seperti apa? Karakternya biasanya dark. Terus sustain-nya tuh terkontrol, stick definisinya terdengar jelas. Kebanyakan emang yang custom cymbal tuh mereka yang bermain jazz. Karena saya pernah dengar juga kalau misalnya di rock atau di pop tuh yang menjadi ibunya tuh ini bass drum sama snare drum. Tapi kalau di jazz tuh yang jadi ibunya tuh itu simbal khususnya gitu ya. Jadi mereka sangat detail memperhatikan simbal dari mulai badan simbal sampai ke bell, sustain, terus stick definisinya mereka perhatikan. Belum lagi di stage-nya kayak gimana, recording kayak gimana gitu kan. Seperti itu. Lebih dalamnya lagi. Dan emang di sana pun di luar negeri sana, ketika semua simbal tersedia, tempat buat simbal smith itu ada. Mereka tuh punya pembeli yang spesial. Makanya ada artis series kan. Itu emang sesuai keinginan artisnya itu, sama kayak gitu kan. Mungkin sedikit ada beberapa persamaan dengan itu. Jadi kalau artis series mungkin nanti simbal yang bersangkutan dijual massal. Tapi kalau yang simbal smith tuh lebih seperti butik. Kalau di baju itu butik gitu ya. Mereka memesan simbal sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari mulai tadi yang saya sebutkan, posisinya seperti apa, suara bellnya seperti apa, terus nanti gain atau kekencangannya tuh seperti apa gitu. Lebarnya dan sebagainya. Itu kami akomodasi dan kami bisa bikinkan buat orang-orang yang custom spesial itu. Spesial. Ini jadi agak kepo nih. Kira-kira berapa lama tuh? Sesuai dengan pesanannya. Kalau pembuatannya sih sekitar 2 minggu. 2 minggu. Tapi kita nanti simpan dulu simbalnya supaya si struktur molekulnya disimpan dulu. Metur. Itu termasuk proses produksi juga disimpan itu. Termasuk supaya enggak terlalu labil lah suaranya. Jadi kan simbal tuh dari ke hari itu semenjak kita buat tuh berubah gitu. Yang akhirnya akan stabil. Nah, minimal enggak terlalu beda lah. Dari hari ke hari itu perbedaan suaranya. Udah stuck gitu. Udah ini aja baru udah stabil. Ya. Kirain bikin jual, ada proses juga ya ternyata. Iya, malah bahkan ada yang sampai berbulan-bulan ya. Nah, itu. Ada yang bertahun-tahun. Udah jadi, simpan dulu. Iya. Begitu. Mungkin seperti ada beberapa minuman yang difermentasi. Kayak anggur gitu. Anggur ya. Jadi mereka butuh pematangan. Iya. Kayak kayu-kayu gitar juga sama kan. Mungkin seperti itu, gitar juga perlu proses penyimpanan agar suaranya stabil. Oke. Nah, nih yang paling menarik nih, Mas Gilang nih. Kita kan tahu Kotak kayak gimana musiknya ya. Pas tadi main, udah ngebut banget. Kan? Kirain kondisi mirip-mirip Kotak ya. Pas tadi main, loh kok double pedal guys.
Terus simbalnya juga tadi pakai yang mana? Nah ini yang saya tanya ke Mas Gilang nih, yang tadi dipakai yang mana tuh? Yang berkesan tadi itu yang pertama pakai tuh. Yang berkesan banget ya serinya ya, serinya ya. Saya tuh suka banget sama Soleil, Canis, Ursa. Iya. Yang tadi dipakai. Iya, yang tadi dipakai. Yang mana Bu? Ada nggak simbalnya? Itu Ursa andalan. Itu Ursa tuh andalan banget tuh. Jadi dry-nya tuh enak banget. Suka banget sama Ursa. Nah ini ya. Ini apa? Crash kan? Crash ukuran 18 inch. 18 inch. Ini gimana pakai ini nih? Ini tuh ya simbal kan emang dipakai ya. Tapi kadang tuh sampai saking sayang gitu. Ya, tapi ya mau nggak mau harus pakai. Tapi di sisi lain sayang. Dipukul juga. Ya, sayang. Gimana bunyinya gitu. keluar? Tapi ya sampai segitunya ya. Karena Ursa ini mengingatkan saya dulu awal kenal Pak Surya itu saya pengen simbal-simbal yang dry gitu. Waktu itu sempat kan saya minta bikin custom ya ke Pak Surya waktu itu, dan sampai terjual juga ya Pak ya. Waktu itu saya bikin Pak, ada pesanan Pak, udah dibikin satuan. Waktu itu serinya Gills 13 waktu itu. Iya. Belum ada Ursa nih, belum ada nih. Ini belum ada. Iya waktu itu. Dan bahkan ada drummer dari Papua kalau nggak salah. Itu dia masih nyimpen. Masih punya itu. Itu dry, karakternya dry. Waktu itu Nebula Dry series Gills 13. Iya. Dan waktu lihat Ursa ini, wah, jadi mengingatkan masa itu. Dulu. Iya, karena aku lagi suka banget sama ini. Kan saya kalau lihat fisiknya nih kok ada beda ya hasil tempaannya ya. Iya, hammeringnya nih ada yang gede, ada yang kecil. Emang begini sengaja. Mungkin saya sedikit menambahkan yang tadi Gilang sebutkan, 3 seri yang tadi Gilang sebutkan tuh semuanya seri dry. Semuanya dry. Ya, jadi Gilang tuh milenial, ada emang masih muda ya dibanding kita. Iya. Jauh dikit, tipis lah. Sedikit. Jangan sok muda deh. Kita bukan tua, kita senior. Sangat dewasa gitu aja. Dewasa gitu lah. Sekedar informasi, emang sekarang milenial tuh menyenangi suara simbal yang dry. Iya. Nah, ini tadi Kang Denny nanya bahwa di simbal ini ada 2 macam teknik penempaan. Yang pertama yang kelihatan ada pen hammer yang kecil-kecil. Nah, ini namanya hammer biasa lah. Tapi kalau yang gede ini dia ini dimple. Jadi pen hammernya gede sehingga bekas pukulannya pun gede. Nah, ini yang menyebabkan salah satu hal yang menyebabkan simbal ini bersuara dry. Jadi ada pen hammer. Kirain cuma hiasan doang, Mas. Ini sebelah sini dek, oke. Sebelah sini satu lagi dek, oke. Ternyata pengaruh ke suara juga. Ini juga hammer juga keras ya, hammernya. Nah itu, ini lebih dalam dari yang tempaan kecil. Oke. Nah kalau di kotak pakainya ini seri-seri yang terbilang brilian ya, Canis, Asteroid ya itu buat di kotak gitu. Nah kebetulan kan nanti saya subuh berangkat lagi ke daerah Sulawesi buat besok manggung. Kebetulan juga Nebula lagi ngeluarin seri baru, seri Lunar. Lunar yang Black Hole. Itu saya pakai karena waktu dengerin tadi, ini sudah bahaya nih. Ya udah deh. Ini kayaknya ini wajib nih, dan besok perdana pakai itu. Iya. Oke, kalau itu nanti ditunggu reviewnya ya. Pasti. Main di mana, Instagramnya nanti. Weh, ini nih yang baru nih. Itu pasti. Tungguin tuh sama Kang Surya nanti. Ya perpanjang kontrak. Nggak usah tungguin juga karena suka. Karena emang suka. Ya karena suka ya kan. Jadi kayak mau posting mau apa ya balik lagi. Hitung-hitungan ya, oke aja otomatis kan. Karena emang suka sih. Jadi buat saya ketika orang bilang ya bagian dari promosi gitu ya dari artis endorsinya, tapi memang ya karena gue suka gitu. Ada satu lagi yang kelewat. Apa tuh? Itu tanggung jawab ya. Drummer kan, ada merek gitu kan. Dipakai KIRE, tanggung jawab juga, harus review juga. Iya tanggung jawab memang sih, tapi buat saya jadi nggak tanggung jawab. Bukan suatu hal yang karena itu kan natural ya, karena emang basicnya suka gitu. Jadi kewajiban aja itu mah. Iya, jadi kayak tapi nggak memaksa gitu. Iya, lebih ke ketika biar orang tahu aja informasi. Oh, nih Gilang lagi manggung di sini. Oh, Kotak lagi manggung di sini gitu. Tapi sambil di situ kan orang kan drummer kan spesifik pengen tahu dia pakai alat apa gitu. Iya, pasti. Ya. Saya juga suka gitu. Iya kan? Pakai apa nih? Stick aja diliatin. Stick ini gitu kan. Nah, makanya kayak ya nih pakai Nebula gitu. Dari foto, dari postingan apa ya. Ini. Oke, sip. Nah, mungkin ini belum selesai dan pembicaraannya. Nanti ada setelah ini, kapan ada waktu kita ngobrol lagi. Pasti. Mas Gilang harus ada drum clinic.
Simbal klinik kayak todongnya dari sekarang ya. Iya betul. Mudah-mudahan nanti ada waktunya ya. Iya. Berarti sesi kedua dong. Karena kemarin udah di sini. Setelah ini. Iya. Ya. Kemarin kan udah kan kita di sini ya. Dan itu antusiasnya bagus. Nah, kita akan adain lagi lebih besar. Kemarin kan intimate ya. Dibatasin cuman beberapa. Nah, besok kita bikin yang lebih gede lagi. Mantap lah. Oke, Nebula Studio kita udah banyak ngobrol dengan yang paling seru nih, drummer paling bawel nih. Simbalnya pengen yang ini, cobain yang ini, emang begitulah. Wah, kebutuhan. Kalau urusan simbal, bawel. Tanya Pak Surya. Pak ini. Yang kayak gini aja deh Pak. karena bukan karena asal make, yang penting dikasih simbal, tapi kan saya butuh nyaman. Iya. Karakter juga kan. Iya, karakter saya butuh emang nyaman, dan itu bagian dari ya ini nggak palsu, ini asli nih gitu. Asli, ya. Ini real seperti ini gitu. Jujur, tanpa buat-buat. Jadi kalau emang kayak nggak cocok dengan yang seri ini, mau yang ini ya udah itu. Bukan karena yang penting kan lu dikasih. Ya, mending nggak usah, ngerti nggak ya gitu. Karena memang kebutuhan gitu loh. Nah, tapi ya Nebula bahaya sih, semua simbal akhirnya jadi mengancam. Iya, mengancam. semua serinya tuh kayak kok cocok semua jadi. Yang itu kita udah ngobrol panjang lebar. Nah, mungkin nanti kita mudah-mudahan nanti harus kita ketemu lagi silaturahmi, harus lagi kita ngobrol lagi lebih banyak lagi, ada seri baru lagi, cobain lagi simbal yang jenis yang tipe-tipe lain kayak gitu. Terima kasih Mas Gilang sudah datang ke sini jauh-jauh. Pak Surya, Mas Surya terima kasih untuk saya jadi host dadakan ini. Bu gimana Bu? Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Terima kasih Drummer Indonesia.